Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat PST. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, kebaikan, keberkahan, kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya sedang berada di kandang sapi milik Bapak Agus. Dan di sini ada sapi yang beranak kembar Sobat PST. Jadi anakannya kembar, hanya saja untuk anakannya sudah berumur dan tidak baru saja melahirkan. Jadi untuk anakannya memang sudah berumur, bahkan ini sudah dikeluh. Ini untuk rutinitas sore dari Bapak Agus. Untuk perawatan sapinya bagaimana Pak Agus? Ya seperti umumnya sapi-sapi lah ya, di pagi combor, sore combor, ya, itu aja lah. Jadi untuk pemberian komboran itu di pagi hari dan sore hari. Dua kali, pagi hari dan sore hari. Kalau boleh tahu untuk menu komborannya pakai apa Pak Agus? Untuk komborannya itu pakainya katol, terus polar, jagung yang diselip glepung lembut itu, terus mineral. Oh, jadi itu untuk menu dari komboran untuk sapi-sapi milik Pak Agus. Dan kita lihat untuk indukannya, ini adalah indukan yang beranak kembar Sobat PST. Jadi untuk indukannya ini adalah sapi pegon atau sapi simental cross lah. Dan untuk anakannya ada 2 ekor seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya kembar. Ini anakan yang pertama itu betina dan anakan yang kedua jantan. Dulu untuk indukannya itu belinya gimana Pak Agus? Untuk indukannya itu belinya itu di rumah kawan itu ya, di pasar gitu ya. Pedetan lah, sekitar umur 15 bulan gitu. Oh, jadi dulu belinya masih pedetan umur 15 bulan. 5 bulan. Dan kalau boleh tahu harganya berapa dulu Pak Agus? Harganya itu dulu 10 juta. 10 juta pedetan. Pedetan kurang lebih umurnya ya 15 bulan lah gitu. Dan untuk di kandang ini untuk jenengan pelihara itu sudah berapa lama di sini? Di sini kurang lebih 2 tahun lah, 3 tahun lah. 2 tahun. 3 tahunan lah mungkin lah. Dan sudah beranak berapa kali Pak Agus? Baru kali ini. Oh, jadi ini baru pertama kali beranak, masih tembian itu anakannya langsung kembar Sobat PST. Ini. Dulu untuk IB-nya itu berapa kali sampai jadi dan beranak kembar ini Pak Agus? Untuk IB-nya cuma 2 kali. Oh, 2 kali. 2 kali lah, 2 kali langsung jadi ini. 2 kali langsung jadi alhamdulillah dan anakannya kembar. Langsung kembar. Dan ketika waktu sapinya hamil atau bunting itu apakah ada ciri-ciri yang kelihatannya oh ini bakal kembar atau dan lain sebagainya gitu? Kalau ciri-ciri enggak lah, biasa lah ya. Enggak nyangka aja gitu lah, kalau 2 itu enggak nyangka itu. Ya, apa ya ceritanya? Ya seperti yang biasa, hamilnya enggak besar. Kalau 2 enggak, ya cuma biasa kayak sapi-sapi umumnya gitu lah. Oh, jadi ketika bunting itu seperti sapi umumnya, Sapi dari umumnya segi lah. perutnya tidak terlalu besar. Terlalu besar. Dan untuk ketika beranak itu selang antara beranak pertama dan anak kedua itu berkisar berapa jam atau berapa menit Pak Agus? Kurang lebih 15 menit lah. Jadi hanya 15 menitan. Menit. Yang perempuan dulu, mana setelah itu yang nggak tahu kalau itu 2, cuma 1 gitu, terus berdiri pusing-pusing itu munyer-munyer itu kabarnya. Setelah itu kok jerum di sini, pinggir sini, terus langsung beranak lagi jantan. Jantan itu. Nah, kita lihat lagi untuk anakannya, untuk pedetannya ini ada yang betina itu untuk congornya masih hitam Sobat PST atau masih dikategorikan atau disebut sebagai sapi pegon. Sedangkan untuk anakan kedua ini jantan sudah masuk limosin cross ini. Kalau dari amatan saya ini limosin cross. Ini 2 anakannya dan untuk indukannya seperti ini Sobat PST. Masih beranak 1 kali dan anakannya langsung kembar. Dan untuk indukannya ini sudah IB lagi belum Pak Agus? Sudah IB lagi. Mungkin sudah hamil sekitar 4 bulanan lah itu. Oh, jadi sekarang kira-kira sudah hamil 4 bulan. 4 bulanan. Dulu indukannya tuh kurang lebih ya 1 gini lah belinya dulu.
Oh, jadi untuk indukannya dulu kiranya itu segini, sebesarnya itu seperti anakannya yang betina ini dengan harga 10 juta Pak Gus ya? 10 juta. Nah, pasca beranak kembar itu untuk perawatannya gimana Pak Gus? Karena kan kalau anakan satu saja kalau perawatannya kurang bagus nanti juga hasilnya kurang maksimal. Kalau dari pengalaman Pak Gus ini kan beranak kembar, setelah itu langkah apa yang jenengan lakukan gitu? Untuk itu perawatannya ya terutama ya kita tetap panggil dokter lah, no. Kita kasih kesehatan lah, cek kesehatan itu pasti, no. Terus comberannya itu kasih yang bagus-bagus seperti polar, jagung, mineral, terus katul. Ada berapa gitu, saya lupa di comberannya gitu. Untuk susu enggak lah, enggak. Oh, enggak ditambahin susu. Enggak ada tambahan susu. Enggak. Tapi ketika beli di teman itu apa pernah dengar cerita dan lain sebagainya kalau dulu wah ini dulu pernah indukan atau mbah-mbahnya pernah kembar, ada nggak cerita gitu Pak Gus? Cerita gitu enggak ada, saya tanya yang jual itu kawan saya tuh enggak tahu karena itu sudah lupa gitu. Tapi banyak bilang biasanya kalau kembar itu pasti ada keturunan indukan, itu pasti ada. Oh, jadi untuk sapi yang beranak kembar itu biasanya ada genetik dari sebelum-sebelumnya itu yang pernah beranak kembar. Contohnya seperti ini Sobat BST, ini nantinya bisa dijadikan indukan yang semoga bisa mengikuti genetik dari indukannya, bisa beranak kembar lagi. Dan untuk indukannya ini karena sudah pernah beranak kembar, ke depan ada kemungkinan lagi bisa beranak kembar ini Sobat BST. Kita lihat untuk indukannya pegon seperti ini, mungkin kita lihat dari sebelah samping. Untuk indukannya seperti ini Sobat BST. Ini indukannya hanya dikawinkan atau di IB 2 kali, jadi anakannya langsung kembar, yang dinamakan rezeki nomplok ya gini. Oleh karena itu bagi sedulurku semua, bagi Sobat BST yang berternak sapi, yang penting tetap semangat, tetap konsisten. Pasti ke depan ada jalan terbaik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kita bisa belajar dari sini mengenai ternak sapi, khususnya di breeding sapi ini. Untuk pakan hijauan harian cuma pakai rumput gajah atau campur-campur Pak Gus? Rumput gajah aja. Rumput gajah nanti ya kalau ada tebon ya tebon jagung gitu aja. Kalau deket jarang lah saya. Nah, saya kan pernah dapat cerita atau belajar ya Pak Gus, bahwasanya kalau sapi beranak kembar dan anak kembarnya itu jantan dan betina, itu rata-rata atau kemungkinan besar untuk anakan betinanya itu bisa majer. Kalau dari jenengan itu menanggapi hal tersebut gimana Pak Gus? Saya juga pernah dengar itu, tapi ini dokternya juga bilang gitu. Cuma ini lain, biasanya kalau sapi yang kembar itu jantan sama betina itu biasanya betina itu majer atau enggak bisa beranak. Tapi ini ada ciri khasnya apa ya, kemaluannya itu kan kecil, cuma cilik. Ini biasa, sama seperti biasa tuh. Oh, jadi kalau dari penjelasan dokter hewan itu mengatakan kalau sapi yang kemungkinan majer itu untuk ciri fisiknya dari kemaluan itu kecil. Di atas kecil. Oh, seperti itu. Biasa, seperti layaknya sapi-sapi biasa, enggak itu. Nah, setelah dilakukan pengecekan dari dokter hewan itu, saran dari dokter hewannya gimana Pak Gus? Ya, suruh buat indukan aja lah kita. Oh, dijadikan indukan, siapa tahu nanti bisa beranak gitu, kembar lagi seperti indukannya. Siapa tahu bisa menurun babonnya gitu, menurun induknya gitu. Untuk merawat sendiri dari Pak Gus itu sudah sejak kapan Pak Gus? Kalau boleh tahu ini. Perawatan mulai merawat sapi, kalau mulai beternak sapi. Karena sapi itu 2005 saya sudah merawat sapi, cuma satu gitu, terus mana anakannya dijual. Satu saya jual gitu. Jadi ini kandangnya sudah lama ini Pak Gus? Oh, kandangnya sudah lama ini. Kandang ini mungkin
ini dulu yang sapi kakak saya. Itu jadi sudah lama. Ini Oh, kurang lebih kakaknya. tahun 99 ada 98 itu. Oh, kandangnya malah dari tahun 98 atau 99, 98. masih awet sobat BST Gitu, ini. kalau nggak salah gitu. Kita lihat untuk kandangnya seperti ini. Kalau dari 99 atau 98 itu untuk kisaran umuran kandang sudah 26 lah. 26. 26 tahun. Saya itu dulu kan kakak saya yang apa ya, yang ternak sapi, menurut saya pergi ke luar negeri. Oh, pas gitu kan. keluar negeri setelah pula dari luar negeri itu ternak sapi. Kalau Pak Agus sendiri milih beternak sapi itu alasannya apa Pak Agus? Ya gimana ya, ternak sapi itu ya intinya ya marem aja ya, senang lah. Oh, senang. Nah, Dasarnya ya suka sama sapi, akhirnya memilih untuk beternak sapi. ya, tuh. Untuk pemilihan apa itu indukan atau calon indukan itu biasanya gimana Pak untuk memilihnya? Apakah ya seadanya aja atau dipilih, wah indukan yang bagus itu seperti ini gitu? Untuk pemilihan induk itu gimana ya? Saya tuh cuma ya tanya yang biasa bisa saja lah gitu, yang tahu induk aja gitu aja. Oh, tanya yang lebih paham. Yang lebih paham, kalau gitu. sekiranya cocok nanti dibeli gitu. Gitu aja kan. Hati saya senang, saya beli gitu aja kan. Dan untuk perawatan sapi paling banyak itu dulu pernah berapa ekor Pak Agus? Paling banyak itu 4 ekor. Jadi paling banyak 4 ekor. 4 ekor. Jadi rata-rata memang ketika sudah beranak itu anakannya dijual. Jual. Untuk penjualan anakan itu rata-rata di umur berapa Pak Agus? Kalau ini kan umurnya sudah sekitar berapa bulan? 11 bulan lah ini. Jadi 11 bulan. kisaran 11 bulan ini kan belum dijual. Kalau biasanya itu untuk penjualan umur berapa anakannya? Penjualan enggak tentu lah, kadang kalau penjualan biasanya kadang 2 tahun sekitar itu kan. Oh, jadi udah besar. Sudah besar biasanya. Nah, biasanya kan kalau untuk apa itu peternak breeding sapi kan penjualannya pasca sapi rata-rata. Tapi kalau untuk Pak Agus ini untuk penjualannya kisaran di umur 2 tahun. Kalau kan cuma 3 ini kan kalau kita kan enggak begitu terus enggak kesel lah kan. Oh, nggih. Kalau 3 itu masih bisa diatasi sobat BST. Jadi kalau sudah kisaran di 4 ekor, nanti itu baru akan dikurangi. Kalau induknya tuh nanti melahirkan lagi baru kita jual. Lah, Ini untuk anakannya sekali lagi ada jantan sama betina. Dan untuk indukannya ini kemungkinan sudah bunting 4 bulan. Kalau jenengan itu biasanya melakukan pengecekan kebuntingan enggak Pak Gus? Biasanya itu enggak lah saya tuh. Ya, saya cek ya kadang enggak, cuma ini saya enggak saya cek lah, tapi dari ciri fisiknya sudah kelihatan. Fisiknya itu sapi itu gila, terus apa itu yang payudara itu kan agak berisi, terus ambingnya berisi, ada bawah kemaluan itu mendol gitu, biasanya itu bisa jadi rata-rata. Apalagi kalau sudah kadang itu keluar lendir, lendir agak keruh. 3 bulan keluar lendir kuning gitu lah. Cek itu sudah jadi, tidak perlu dicek. Kadang kalau dicek itu ya sering dicek, kasihan lah. Oh, sering dilakukan pengecekan dengan diroga itu. Kalau untuk Pak Agus itu kasihan untuk sapinya. Kita lihat untuk perawatannya tadi baru saja diberikan komboran, dan ini adalah pemberian pakan hijauan. Pemberian pakan hijauan sehari 2 kali Pak Agus? Sehari 2 kali ya, pagi sama. Sehari 2 kali, pagi sama sore. Seperti ini sobat BST. Jadi bisa dijadikan pembelajaran, juga bisa dijadikan motivasi tentunya, agar tetap semangat ketika beternak sapi, ketika ngarit juga, agar hasilnya bisa maksimal. Apalagi syukur-syukur ketika beranak itu bisa kembar seperti ini. Amin. Kembar lagi. Semoga saja kembar lagi nih Pak Gus. Ya, moga-moga kembar nih. Apalagi jantan-jantan. Semoga aja. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini sobat BST. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa lebih baik ke depannya dan bisa menjadi sarana edukasi dan motivasi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.